Hai semuanya, welcome back di tutorial saya, Maesta Putri Astuti. Ini adalah video keempat berjudul Litosfer dalam Kehidupan Manusia. And buat kalian yang pertama kali mendengarkan, halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Maesta Putri Astuti. Kita lanjut saja. Untuk video ini adalah video lukisan pertama yang berjudul Litosfer dan batuan penyusunnya. Dari judulnya sudah jelas, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu litosfer, kemudian saya akan menjabarkan mengenai batuan-batuan penyusunnya. Lesson pertama ini akan dibagi ke dalam dua part. Yang pertama, apa itu litosfer? Litosfer ialah kulit terluar dari planet berbatu. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batu dan sfera yang berarti padat. Secara harafiah, litosfer ialah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi dengan ketebalan sekitar 1200 km. Lapisan ini dipecah menjadi bagian atau lempeng tektonik yang bergerak terus-menerus dan bertanggung jawab untuk aktivitas geologi di bumi. Lapisan litosfer didapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah lempeng samudra atau bisa juga disebut dengan sima, dan kemudian lempeng benua atau bisa juga disebut dengan sial. Lapisan sima atau silisium magnesium adalah lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan juga batuan basalt. Lapisan ini bersifat elastis dan punya ketebalan rata-rata dari 5 hingga 15 km. Kemudian yang kedua adalah lempeng benua atau lapisan sial. Lapisan sial adalah lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Pada lapisan ini terbentuk dari berbagai batuan, antara lain batuan sedimen, granit, andesit, metamorf, dan batuan lain yang terdapat di dataran benua. Memiliki sifat padat dan batuan ini memiliki ketebalan rata-rata 20 hingga 80 km. Litosfer ditopang oleh astenosfer, yang merupakan bagian yang lebih lemah, lebih panas, dan lebih dalam dari mantel. Batas antara litosfer dan astenosfer sendiri dibedakan dalam hal responnya terhadap tegangan. Litosfer tetap padat dalam jangka waktu geologi yang relatif lama dan berubah secara elastis karena retakan-retakan, sedangkan untuk astenosfer berubah seperti cairan kental. Litosfer ini terpecah-pecah menjadi beberapa lempeng yang mengakibatkan terjadinya gerakan benua akibat adanya konveksi yang terjadi di dalam astenosfer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai batuan yang ada dalam litosfer. Batuan merupakan benda alam yang menjadi penyusun utama di muka bumi. Pada umumnya, batuan merupakan campuran mineral yang bergabung secara fisik antara satu mineral dengan mineral lainnya. Beberapa batuan hanya tersusun atas beberapa mineral saja, dan mineral lainnya tersusun oleh gabungan mineral yang berasal dari bahan organik dan bahan-bahan vulkanik. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu batuan beku, batuan sedimen, serta batuan metamorf. Yang pertama akan kita bahas adalah batuan beku. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair ataupun yang sudah ada, baik di mantel ataupun kerak bumi. Umumnya proses pelelehan terjadi oleh salah satu proses berikut, yaitu kenaikan temperatur, penurunan tekanan, atau perubahan komposisi. Lebih dari 700 tipe batuan beku telah berhasil dideskripsikan. Sebagian besar terbentuk di bawah permukaan kerak bumi. Nah, batuan beku ini memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dengan mudah diamati. Yang pertama adalah homogen dan kompak. Tidak terdapat perlapisan seperti yang ada di batuan sedimen dan beberapa batuan metamorf. Kemudian tidak mengandung fosil, dan terakhir adalah berstruktur kristalis atau tersusun atas kristal-kristal dan amorf. Batuan beku dapat dibagi berdasarkan tempat pembekuannya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah batuan beku dalam, batuan beku luar, dan yang terakhir adalah batuan beku korok atau batuan beku gang. Batuan beku dalam sesuai namanya adalah batuan yang membeku di dalam dapur magma secara perlahan-lahan sekali, sehingga tubuh batuan terdiri atas kristal-kristal besar karena pendinginan secara lama yang seperti tadi saya sebutkan. Contohnya adalah granit,
kemudian adalah diorit, dan yang terakhir adalah batuan gabbro. Dan yang kedua adalah batuan beku luar atau ekstrusif. Batuan ini terbentuk dari magma yang membeku di luar bumi. Contohnya adalah riolit, andesit, basalt, dan pumice atau batu apung. Yang terakhir adalah batuan korok atau gang. Batuan ini terbentuk dalam korok-korok atau gang. Karena tempatnya dekat permukaan, pendinginannya relatif lebih cepat. Namun tidak lebih cepat dari batuan beku luar, tapi lebih cepat dari batuan beku dalam. Itu sebabnya memiliki kristal-kristal yang bervariasi. Ada yang berukuran besar, kecil, bahkan ada yang tidak mengkristal atau batuan amorf. Contohnya adalah porfir, granodiorit, dan juga dunit. Selain berdasarkan tempat pembentukannya, batuan beku juga dapat diklasifikasikan menurut kandungan silika dan kuarsa dalam magma. Yang pertama adalah batuan granitis atau batuan beku asam, kemudian batuan beku intermediate atau andesit, yang terakhir adalah batuan beku basa atau basaltis. Batuan beku granitis adalah batuan beku yang berasal dari magma yang bersifat asam karena banyak mengandung mineral kuarsa atau SiO2, sedangkan untuk kandungan oksida magnesiumnya rendah. Kemudian untuk batuan beku intermediate atau andesit adalah batuan beku yang berasal dari magma pertengahan dengan perbandingan mineral kuarsa dan oksida magnesiumnya relatif seimbang. Yang terakhir adalah batuan beku basa. Batuan beku ini berasal dari magma yang bersifat basa karena banyak mengandung mineral oksida magnesium, sedangkan untuk kandungan kuarsanya rendah. Nah, selanjutnya kita akan memberikan penjelasan mengenai batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya atau hasil aktivitas kimia maupun organisme yang diendapkan lapis demi lapis pada permukaan bumi yang kemudian mengalami pembatuan. Batuan sedimen banyak sekali jenisnya dan tersebar sangat luas dengan ketebalan antara beberapa sentimeter hingga beberapa kilometer. Juga ukuran butirnya sangat halus sampai sangat kasar. Dibandingkan dengan batuan beku, batuan sedimen hanya merupakan tutupan kecil dari kerak bumi. Batuan sedimen hanya 5% dari seluruh batuan yang terdapat di kerak bumi. Batuan sedimen memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama adalah adanya bidang perlapisan, yaitu struktur sedimen yang menandakan adanya proses sedimentasi. Kemudian sifat klastik yang menandakan bahwa butir-butirannya pernah lepas, terutama untuk golongan yang detritus. Kemudian memiliki sifat jejak adanya bekas-bekas tanda kehidupan atau biasa kita sebut fosil. Dan yang terakhir adalah dia bersifat hablur atau selalu monomineralik. Untuk pengklasifikasian batuan sedimen sebenarnya sangat banyak sekali. Namun untuk video ini saya akan coba memberikan 4 klasifikasi batuan sedimen. Yang pertama adalah berdasarkan proses transportasinya. Berdasarkan proses transportasinya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi dua, yaitu klastik dan non-klastik. Untuk non-klastik dibagi lagi menjadi dua, yaitu kimiawi dan organik. Batuan sedimen klastik, menurut Petitjohn, adalah batuan sedimen yang terbentuk dari pengendapan kembali detritus atau pecahan batuan asal yang dapat berupa batuan metamorf, batuan beku, atau bahkan batuan sedimen itu sendiri. Contohnya adalah batuan konglomerat atau breksia, kemudian batu pasir, batu lodak, dan batu shale. Kemudian yang kedua adalah batuan non-klastik. Batuan sedimen non-klastik adalah batuan sedimen yang tidak mengalami proses transportasi. Pembentukannya dapat secara dua, yaitu kimiawi dan organik. Untuk kimiawi adalah batuan sedimen yang terbentuk dari hasil pengendapan kimia dari larutan. Contohnya adalah evaporit atau juga batuan kapur. Kemudian untuk organik adalah batuan sedimen yang dihasilkan karena selama proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme. Yang kedua adalah klasifikasi batuan sedimen menurut R.P. Kusmadinata. Dapat dibagi menjadi detritus kasar, detritus halus, karbonat, silika, evaporit, dan batu bara. Batuan detritus kasar adalah batuan sedimen yang diendapkan dengan proses mekanis. Kemudian batuan detritus halus merupakan batuan yang diendapkan di lingkungan laut dangkal hingga laut dalam. Untuk batuan karbonat, batuan ini umum sekali terbentuk dari kumpulan cakang moluska, alga, atau foraminifera.
Kemudian ada golongan silika. Golongan silika ini proses terbentuknya adalah gabungan antara organik dan kimiawi untuk lebih menyempurnakannya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah rijang, radiolaria, dan batuan ini memiliki persebaran hanya sedikit dan terbatas. Selanjutnya ada golongan evaporit. Batuan evaporit terbentuk sebagai hasil akibat dari proses penguapan air laut. Contohnya adalah batuan garam. Dan terakhir adalah batu bara. Batuan sedimen ini terbentuk dari unsur-unsur organik yaitu tumbuh-tumbuhan, di mana sewaktu-waktu tumbuhan tersebut mati dengan cepat tertimbun oleh suatu lapisan yang tebal di atasnya, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pelapukan. Lingkungan terbentuknya batu bara harus sangat khusus. Ia harus memiliki banyak sekali tumbuhan, sehingga jika timbunan itu mati tertumpuk akan menjadi satu di tempat tersebut. Selanjutnya, menurut tenaga pengangkutnya dibedakan menjadi 4, yaitu aeris, akuatis, glasial, dan marin. Batuan sedimen aeris atau aeolis adalah batuan sedimen yang terbentuk oleh tenaga atau media angin. Kemudian untuk sedimen akuatis adalah batuan sedimen yang terbentuk oleh media air. Batuan sedimen glasial adalah batuan sedimen yang terbentuk oleh media es atau glacier. Dan yang terakhir adalah batuan sedimen marine atau batuan sedimen yang terbentuk dengan media gelombang laut. Oke, selanjutnya menurut tempat pengendapannya batuan sedimen dibagi menjadi 5, yaitu batuan sedimen detritus adalah batuan sedimen diendapkan di daratan yang dipengaruhi oleh tenaga air, angin, dan es. Kemudian ada sedimen marin yang diendapkan di lautan yang dipengaruhi oleh tenaga gelombang laut. Kemudian sedimen limnis adalah batuan sedimen yang diendapkan di danau atau rawa yang banyak mengandung unsur-unsur organik. Kemudian ada sedimen fluvial adalah batuan sedimen yang diendapkan di sekitar sungai. Dan terakhir adalah sedimen glasial yang diendapkan di ujung pengerjaan es. Oke, sekian untuk part 1 ini. Untuk batuan metamorf akan kalian dapat lihat di part selanjutnya. Dan untuk part selanjutnya juga saya akan menjelaskan mengenai siklus batuan. Oke, and thank you for watching. Dan bye.